Rantai makanan adalah perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makanan. Dan ini adalah contoh dari rantai makanan. Jaring-jaring makanan adalah suatu gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan, dikombinasikan, dan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Dan ini adalah contoh dari jaring-jaring makanan. Piramida ekologi adalah gambaran susunan antar trofik yang dapat disusun dari kepadatan populasi, berat kering, maupun kemampuan menyimpan energi pada tiap trofik. Struktur trofik dapat disusun secara urut sesuai hubungan makan dan dimakan antar trofik yang secara umum memperlihatkan bentuk kerucut atau piramid. Dan ini adalah contoh dari piramida ekologi. Arus energi dalam ekosistem. Aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi lainnya yang dimulai dari sinar matahari lalu ke produsen, konsumen primer yaitu herbivora, konsumen tingkat tinggi yaitu karnivora, sampai ke sarkoba. Produktivitas primer. Produktivitas primer terbagi menjadi tiga, yaitu produktivitas primer, sekunder, dan efisiensi ekologi. Sekarang kita masuk ke daur biogeokimia. Daur biogeokimia merupakan perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik. Yang termasuk dalam daur biogeokimia adalah daur atmosferik. Daur atmosferik adalah daur yang unsur kimia pada daur tersebut mengalami fase berbentuk gas di udara. Siklus daur biogeokimia. Siklus daur biogeokimia ada tiga, yaitu yang pertama penguapan, kemudian keinfiltrasi, dan yang terakhir ke permukaan air. Contoh daur biogeokimia. Yang pertama ada siklus karbon. Siklus karbon adalah proses terjadinya karbon dikarenakan organisme membusuk di dalam bumi yang kemudian ke atas permukaan bumi untuk menjadi makanan buatan lapisan. Yang kedua ada siklus oksigen. Siklus oksigen menggambarkan pengiriman oksigen di sekitar litosfer, atmosfer, dan biosfer, khususnya pelepasan oksigen melalui fotosintesis dan dalam penggunaan oksigen oleh makhluk hidup di biosfer diambil dari atmosfer. Yang ketiga ada siklus air. Siklus air menggambarkan penghimpunan air di bumi, terutama pada laut, sungai, dan danau.
Interaksi antar kelompok ekosistem. Interaksi apa saja sih yang terjadi di sebuah ekosistem? Pada dasarnya, komponen di ekosistem tersusun atas dua macam. Yang pertama, komponen biotik, dan yang kedua, komponen abiotik. Contoh komponen biotik yang ada di sekitar kita adalah jamur, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik yang sering banget kita ketemui adalah air, bebatuan, dan tanah. Kita mulai masuk ke interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Pada dasarnya, di sebuah ekosistem, komponen biotik dan abiotik saling mempengaruhi dalam sebuah timbal balik. Sebagai contoh, tanaman padi membutuhkan sinar matahari untuk fotosintesis dan juga membutuhkan tanah serta air untuk dapat tumbuh. Di sisi lain ada sistem tanah yang membutuhkan fragmen-fragmen dari padi untuk tetap hidup. Selanjutnya, kita beralih ke interaksi antar komponen biotik. Pada dasarnya, komponen biotik secara timbal balik dapat mempengaruhi komponen biotik lainnya. Interaksi antar komponen biotik dalam ekosistem dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, interaksi intraspesifik, yaitu interaksi antar individu dalam satu spesies. Sebagai contoh, misalnya, koloni lebah madu. Kedua, ada interaksi interspesifik. Kita kenal lagi lebih lanjut tentang interaksi interspesifik. Interaksi interspesifik dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, ada predasi, kompetisi, simbiosis, dan yang terakhir netral. Predasi adalah suatu hubungan antara predator dengan mangsanya. Sebagai contoh, yaitu macan sebagai predator dan kijang sebagai mangsanya. Kompetisi. Kompetisi adalah persaingan antara dua individu yang memiliki kepentingan yang sama. Sebagai contoh, macan dan leopard berebut untuk memakan babi hutan. Netral. Netral adalah kehidupan populasi dua spesies dalam satu daerah dan tidak saling mengganggu. Seperti misalnya yaitu siput dan tikus yang berada di dalam satu daerah yang sama, yaitu sawah. Simbiosis. Simbiosis terbagi dalam 3 jenis, yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Kita mulai bahas dari simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua individu yang saling menguntungkan. Sebagai contoh, kupu-kupu yang memerlukan bunga untuk makanannya dan bunga membutuhkan kupu-kupu untuk membantu penyerbukan. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara individu di mana salah satu pihak untung dan satunya tidak untung dan tidak rugi. Sebagai contoh yaitu katak yang berteduh di bawah pohon. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara individu di mana yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Seperti contohnya nyamuk yang menghisap darah manusia. Kita beralih ke interaksi antar komponen abiotik. Komponen abiotik dapat mempengaruhi komponen abiotik lainnya, begitu juga sebaliknya. Sebagai contoh yaitu pelapukan batu oleh air yang terus-menerus terkena batu.